Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun nanti teman-teman akan menonton rekaman ini. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai tugas kedua ya, kemudian nanti akan sedikit saya kasih materi terkait dengan, merge sort sama counting sort karena memang tugasnya berkaitan sama itu. Oke, ya di sini belum ada yang masuk ya, nggak apa-apa, nanti teman-teman akan nonton rekamannya seperti yang sebelumnya ya. Oke. Pertama-tama saya mau ngasih informasikan dulu bahwa tugas 1, 2, 3 itu wajib untuk dikerjakan, dan ketika salah satu tugas tidak dikumpulkan, maka otomatis nilai teman-teman semua akan E ya. Jadi, bagi yang belum mengumpulkan tugas, salah satu tugas silahkan segera dikerjakan, waktunya masih sampai 1 Desember, jadi silahkan, segera selesaikan atau dikerjakan ya. Dan jangan sampai ada satu tugas pun yang, terlewati ya, karena nanti nilai teman-teman akan E karena itu. Oke, saya langsung izin share screen teman-teman. Bentar, kita review dulu, soalnya. Oke, di sini sebentar mungkin saya izin, foto dulu ke kamera karena untuk bahan dokumentasi saya. Oke, bentar saya cek dulu ya. Saya kurang tahu apakah ini masuk atau tidak. Sebentar. Oke, sudah masuk ya. Namun tampilan saya nggak ada. Oke. Bentar, kok nggak muncul ya? Kayaknya sebentar ya teman-teman. Oh iya, nggak ada ya? Muncul ya? Oke. Mmm, Sebentar. Harusnya udah muncul ya. Oke, saya lanjut dulu. Bentar saya share ulang takut nggak kelihatan nanti. Oke, dari tugasnya teman-teman ada 2 soal ya, yang pertama adalah diminta untuk membuat program Java yaitu dari data terbesar ke terkecil menggunakan merge sort ya. Ini teman-teman akan jelaskan apa itu merge sort. Kemudian, minimal 8 elemen dan dibuat analisa ya terkait kinerja dari algoritmanya. Nah, kemudian nomor yang kedua itu teman-teman, sama mengurutkan terbesar ke terkecil, perlu digarisbawahi ya, dari terbesar ke terkecil, sampai kebalik, dengan menggunakan metode counting sort, sama 8 elemen juga. Kemudian kalian diminta untuk membuat analisa terkait algoritma tersebut. Jangan lupa tugas ini tidak hanya mengumpulkan codingan saja, tapi ini yang paling penting itu membuat video ya, yang berdurasi minimal 15 menit, maksimal 15 menit ya. Silahkan disesuaikan bagaimana caranya, sebenarnya kalaupun lebih juga tidak apa-apa ya, yang penting detail dan menjawab dari soal yang diberikan. Yang silakan diunggah di YouTube ataupun di Google Drive ya. Kemudian, ya sesuaikan dengan instruksi yang ada pada soal ini teman-teman. Oke, saya langsung aja saya jelaskan ya. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai merge sort. Entar saya akan share screen kembali teman-teman. Oke, ayo kita akan bahas dulu, apa itu merge sort ya. Secara teori, harapannya supaya apa, supaya teman-teman nanti, bisa membuat, bukan, sorry, bisa menyelesaikan tugasnya, dan tidak harus mengikuti, codingan yang ada pada apa namanya, pada modul ya. Jadi bisa membuat codingan sendiri yang versi kalian gitu. Tapi lagi-lagi saya tidak akan melarang juga jika teman-teman mau meniru atau mengikuti codingan yang sudah disediakan. Yang jelas artinya adalah, di sini tujuannya untuk memberikan pemahaman terkait dengan, merge sort itu apa. Sehingga teman-teman ketika membaca modul tadi kalian mengerti atau paham bagaimana cara kerjanya. Oke, jadi, karena pada dasarnya komputer itu tidak bisa mengurutkan data ya. Ya jadi kita butuh metode-metode seperti ini untuk mengurutkan. Oke, nah apa itu merge sort? Yaitu merupakan algoritma divide and conquer atau membagi dan menyelesaikan
yaitu membagi array menjadi 2 bagian sampai sub-array hanya berisi 1 elemen. Jadi dibagi-bagi sampai cuma 1 elemen aja yang tersisa, kemudian menggabungkan, solusi sub-problem tadi dengan cara, membandingkan elemen pertama sub-array, kemudian memindahkan elemen terkecil dan meletakkannya ke array hasil. Dan lanjutkan proses sampai semua elemen berada pada array hasil. Nah, ini dia. Nah, di bawah ini adalah data yang akan dilakukan proses merge sort. Jadi, misalkan ada data seperti ini, 98, 23, 45, 14, 6, 67, 33, 41. Data ini disimpan dalam bentuk array. Ntar saya kasih pointer. Nah, data ini semua disimpan dalam bentuk array. Nah, terus bagaimana cara, Marshall bekerja? Dia akan membagi data ini menjadi 2 bagian. Dibagi 2 bagian, dibagi lagi 2 bagian, sampai bagian itu menjadi hanya 1 bagian saja. Jadi dibagi per 2 bagian atau half-nya, setengah-setengahnya gitu. Jadi seperti ini dibagi, setengah, dibagi lagi setengah, dibagi setengah. Sehingga menghasilkan hanya masing-masing 1 bagian. Nah, kemudian bagaimana langkah berikutnya? Langkah berikutnya dilakukanlah merge antara yang kiri dengan kanan tadi. Yang itu yaitu adalah 98 dan 23. Merge ini ngapain? Dia membandingkan antara nilai atau value dari 23 sama 98. Nah, kalau contoh di sini itu untuk mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Sehingga cara merge-nya itu membandingkan antara 23 sama 28, dipilih yang mana paling kecil. Nah, itu karena dia dari kecil ke terbesar. Tapi kalau dia sebaliknya kayak soal tugas, berarti sebaliknya gitu, yaitu mencari mana yang terbesar antara 23 dengan 98. Nah, di sini akan dibandingkan mana yang paling terkecil, maka dijawablah 23 gitu ya. Nah, oke, baru lanjut ke yang berikutnya. Jadi kayak gitu aja sederhana. Jadi 98 dibandingkan sama 23, mana terkecil ditaruh sebelah kiri, yang terbesar ditaruh sebelah kanan. Nah, karena ini kondisinya mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Kalau misalkan dari terbesar ke terkecil, berarti berlakunya sebaliknya tadi. Bukan 23 disimpan, tapi 98 disimpan baru lanjut 23. Oke, nah yang sebelahnya juga sama nih, yang sebelah kanan, dibagi juga sampai paling kecil, dilakukan perbandingan juga antara 45 sama 14, mana yang paling kecil yaitu 14, maka masuklah 14 sana lanjut dengan 45. Nah, belum selesai yang sebelah kanan ya, sebelah kiri sorry, karena ini baru masih ada 2 potongan bagian, jadi disatukan lagi kembali, jadi pecah, terus disatukan kembali menjadi satu bagian gitu ya. Baru lanjut ke yang potongan sebelah kanannya, ini kan baru sebelah kiri ya. Oke. Nah, dibandingkan lagi nih 23 sama 14, mana yang lebih kecil gitu. Oh, 14 baru di-merge masuk 14. 23 sama 45 mana yang lebih kecil? 23 baru lanjut 23. Baru 45 sama 98 mana yang paling kecil? 45 lanjut 98 seperti ini ya. Nah, maka dihasilkanlah hasil penggabungan antara kiri, secara keseluruhan gitu ya. Dan dia sudah terurut. Nah, baru kita lanjut yang sebelah kanan. Nah, sama dibagi juga seperti tadi, dipotong sampai kecil, dibagi sampai terkecil gitu ya. Artinya cuma satu elemen aja. Dibandingkan lagi nih antara, 6 dengan 67. Oh, ternyata 6 lebih kecil, berarti 6 dulu baru 67. Terus dibandingkan lagi antara yang 33 dan 42. Oh, 33 lebih kecil, maka 33 dulu baru 42. Nah, baru terakhir dibandingkan antara 2 kiri sama kanan itu ya, 6 dengan 33, mana lebih kecil? Oh, ternyata 6, baru lanjut 6, terus 33 sama 67 mana lebih kecil? Oh, 33, masuk 33, terus 67 dengan 42 mana lebih kecil? 42, baru lanjut berikutnya. Nah, setelah ini selesai, maka tinggal di-merge yang terakhir nih, antara, yang kiri sama yang kanan secara keseluruhan. Nah, 14 sama 6 mana lebih kecil? 6 baru masuk, terus 14 sama 33 mana lebih kecil? 14, terus, 33 sama 23. Jadi cara kerjanya itu tadi, dia bandingkan dulu 14 sama yang ini, ujung sama ujung ya. Kalau ini yang lebih kecil maka ini masuk, ya kan. Terus yang ini masih tetap, belum pindah, nah ini dibandingkan sama yang sebelah 6 tadi. Jadi nggak usah dibandingkan sama yang sebelah sini ya, karena udah terurut. Jadi cara kerja, metodenya jadi lebih cepat ya, karena tidak perlu membandingkan semua bilangan gitu dengan dirinya. Akhirnya bagian yang kiri sama kanan aja dipisahkan, makanya jadi lebih cepat dibanding, membandingkan satu-satu kayak ini dibandingkan semua gitu ya, beberapa kali habis itu ini bandingkan lagi semua beberapa kali ya, jadi lebih lama. Oke, lanjut lagi. Nah, 23 sama 33, oh lebih kecil 23, maka masuk 23, terus 33 tetap, 33 bandingkan sama yang sebelahnya 23 nih, yaitu 45. Ada 33 yang lebih kecil, maka 33 masuk. Nah, 43 masih tetap, bandingkan lagi sama sebelah yang 33. Terus selanjutnya, seterusnya, dan akhirnya terbentuklah, bilangan yang sudah data yang sudah terurutkan. Tapi di sini kondisinya contohnya adalah dari kecil ke besar. Kalau dari besar ke kecil, ya gampang, tinggal pas perbandingannya tinggal membandingkan mana yang paling besar di antara itu. Ya, nanti dia akan membentuk, bentuk yang, lebih besar ke kecil. Misalkan dari sini nih. 98 sama 33, 23. Lebih besar 98, berarti 98 di sini, 23 sebelahnya.
Ini sama ini 45, berarti 45 sini, 14 di sini ya. Kalau nanti dibandingkan nih 98 dengan 45, ya kan? 98 sama 45 mana lebih besar? Oh, lebih besar 98, baru 98 ditaruh di sini. Habis itu eh, 45 sama 23. Masih besar 45, berarti 45 taruh di sini. Terus 23 sama 14, ya kan? Oh, lebih besar 23, baru 23 di sini. Habis itu 14. Jadinya terus tuh jadinya 98, 98, 45, 23, 14. Jadi sama ya. Bedanya hanya di value penentu pembandingnya tadi. If then tinggal diganti aja. Yang terbesar menjadi lebih kecil gitu. Begitu sederhana itu aja sebenarnya, gampang ya. Nah, sehingga akan terbentuklah hasil pengurutan dari terkecil ke terbesar. Ini contohnya ya. Tapi nanti cari algoritmanya seperti yang dijelaskan tadi. Jadi harapannya teman-teman bikin codingannya ya kayak tadi ya. Terserah mau ikuti yang sudah ada atau tidak. Kayak ini saya skip. Kita akan bahas ke menggunakan yang Waitress School ya, terkait dengan performanya. Oke. Ini masih belum ada yang hadir tapi ya udah. Nanti teman-teman akan bisa menonton rekaman ini ya bagi yang butuhkan. Oke. Nah, untuk merge sendiri teman-teman bisa mempelajarinya atau mempelajari referensi lain itu menggunakan Waitress School. Bentar, tampil harusnya. Itu menggunakan Waitress School. Tinggal pilih yang mana. Kalau kemarin kan saya ngajarkan soal Java ya teman-teman tinggal buka bagian Java aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin untuk yang mata kuliah bukan mata kuliah, materi ini terkait dengan DSA gitu ya atau struktur data, teman-teman bisa buka yang bagian DSA yang ini. DSA atau data structure and algorithm. Jadi ini spesifik ke struktur data ya sama algoritma. Nah, di sini ada banyak sekali materi-materi. Kayak saya sangat berharap teman-teman silakan membaca semua materinya, mempelajari semuanya. Buat siapa ya? Buat kalian ya, bukan buat saya. Karena tidak akan cukup waktu kalau dijelaskan di sini dan lagi-lagi terbatas kita ya karena masalah waktu. Jadi saya harap ya belajar sendiri aja gitu tuh. Toh buat kalian juga. Nah, cuman di materi ini saya hanya akan menjelaskan merge sort sama counting sort, cuman dua ya, dua bagian. Nah, di soalnya tadi itu ada penjelasan tentang bagaimana menganalisisnya ya. Nah, teman-teman sebenarnya untuk merge sort ini bisa kalian buka di bagian time complexity. Nah, di sini ada penjelasan tentang bagaimana kompleksitas waktu dari si merge sort tadi ya. Seperti ini ada satu kali split, dua split, empat split dan seterusnya. Maka kan menentukan berapa jumlah per komputasi yang terjadi gitu. Nah, sehingga ini teman-teman silakan nanti dibaca. Saya tidak akan bahas ini karena akan lama dan di luar dari yang seharusnya. Jadi silakan ambil tentukan take your time gitu ya. Mau kalian pelajarinya mau berapa jam silahkan gitu ya. Makanya saya akan jelaskan sini karena saya paham bahwa setiap orang itu beda-beda gitu ya. Nanti silahkan teman-teman pelajari baca aja dan ini jelas banget nih. Kalau misalnya dirasa susah bahasa Inggris ya udah tinggal ditranslate aja ke bahasa Indonesia gitu ya. Silahkan gunakan browser apa yang kalian sukai. Pakai Chrome kan, kalau saya pakainya Edge ya yang ini. Silahkan nanti ditranslate aja. Tapi saya sarankan sih kalau saya pribadi saya lebih suka bahasa Inggris ya. Ya karena tadi ada beberapa istilah-istilah di komputer yang saya rasa aneh kalau ditranslate ke bahasa Indonesia gitu. Tapi lagi-lagi ini masalah bahasa, silakan disesuaikan mana yang kalian rasa lebih mudah untuk dipahami atau dimengerti. Nanti akan bentuk seperti ini nih. Ini hasil dari Big O. Big O itu adalah Big O calculation ya. Yang ini istilah Big O itu berapa waktu yang diperlukan dari si metode ini untuk menyelesaikan atau mengurutkan data. Nah, kalau di sini kalian lihat grafiknya, itu akan bentuk pola seperti ini yang merah-merah ini ya. Itulah O n dikali dengan log n. Artinya apa? Semakin tinggi, semakin banyak value-nya atau makin banyak data yang mau diurutkan, maka waktu yang diperlukan juga akan semakin besar gitu sesuai dengan grafik ini ya. Jadi time-nya akan memetakan dari value yang berapa, maka semakin besar time-nya. Makin besar value-nya, makin besar waktu yang diperlukan. Jadi semakin banyak data, maka merge sort ini akan butuh waktu yang lebih lama gitu. Nah, ini bisa kalian jelaskan nanti. Nah, bahkan ada simulasi juga teman. Ini ada simulasi misalnya dari terbesar ke terkecil kita mencoba urutkan, kita bisa running aja. Diurutkan tuh. Dia butuh 5 ribuan operasi ya. Kalau ascending ke descending sekitar 6.000. Jadi coba ya. Tuh. Kalau random, misalnya random ini dia bentukannya ada 300 data. Random kita bikin itu 7.400 ya. Nanti kalau kita mau 10 kali random 300 data, bisa lihat tuh. Nanti akan bentuk pola di sini ya, nanti akan kelihatan polanya tuh. Ada titik di sini. Nah, ini dia nih. Titik di sini. Nanti akan bentuk pola yang sesuai dengan Big O-nya tadi ya. Nah, itu sebenarnya performa dari si metode ini ya. Jadi akan kelihatan semakin banyak datanya, maka ya dia akan makin waktunya lebih lama gitu. Ini kan contoh ini 100 ya.
maka dia butuh waktu sekitar 2000 langkah. Langkah itu akan berpengaruh pada waktu ya. Atau operation itu berpengaruh pada waktu. Nah, ini contohnya. Jadi akan bentuk pola seperti ini. Oke. Nah, itu untuk analisis dari market short ya. Dan sebenarnya di apa namanya sini juga ada counting short. Nanti teman-teman buka, saya bahas yang ini ada dua bagian submenu di merge short ya, sama counting short. Nah, kalau di sini dijelaskan dulu apa itu merge short. Nah, ini please jelaskan tadi, baru dia masuk ke analisisnya tuh yang ini, time complexity sama ya, ON kali log N. Nanti silahkan dijelaskan menggunakan ini, boleh banget teman-teman buat tugasnya ya. Tapi ingat bahwa menjelaskan tidak hanya sekedar membaca ini, tapi kalian menjelaskan POV kalian sendiri, hingga menunjukkan kepada saya bahwa oh, kalian mengerti apa yang kalian kerjakan gitu ya. Oke, kita bahas dulu terkait dengan merge short-nya yang berdasarkan referensi ini. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kerjanya. Jadi di merge short, algorithm is divide and conquer algorithm. Jadi divide and conquer yang mengurutkan an array by first breaking it down into smaller array. Jadi dengan mengurutkan sebuah array dengan cara membreaking down, jadi dipecah-pecah gitu, dibelah-belah gitu, dipecah menjadi array yang kecil gitu. Array yang kecil ya. Ya tadi dari misalnya banyak arahnya jadi cuma satu array masing-masing aja, dan kemudian dibangun kembali tuh, then building the array back together, jadi bangun kembali secara bersama namun dengan urutan yang sudah benar gitu ya, artinya tersorting. Nah, ini kita punya data di sini. Data ini masing-masing mempunyai value berbeda-beda, ada yang terbesar sama terkecil. Ini kalau dia makin tinggi berarti makin besar. Nah, terus kita coba untuk urutkan ya. Coba urutkan menggunakan merge sort. Jadi merge sort dia akan pasti membagi datanya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 data. Berarti kalau dibagi dua masing-masing ada 9. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Harusnya sampai sini ya. Terus dibagi dua dulu baru nanti diurutkan. Coba kita coba running. Nah, dibagi dua tuh. Ini dibagi dua, kayak aku turun ke bawah ya. Nah, baru diurutkan dulu sebelah kiri. Urutkan dulu sebelah kiri, tak 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 tak, urutkan. Nah, baru diurutkan lagi semua satu. Nah, urutkan seperti yang tadi. Oke, udah clear, baru yang sebelah kanan diurutkan dulu masing-masing dua-dua ya. Tek, kiri, ini yang kanan sekarang. Oke. Nah, set baru yang kiri kanan. Nah, udah semua baru semua di merge. Nah, jadi seperti ini dia. Yang dibandingkannya kiri sama kanan ya. Mana yang kecil, yang besar sama kecil. Dah terurutkan ya. Oke, kayak gitu ya sederhananya. Nanti silakan dibaca teman-teman yang ini biar untuk memahami. Saya tidak akan jelaskan semua. Kan lagi-lagi take your time ya. Saya hanya menjelaskan intinya aja yang mungkin teman-teman sulit untuk pahami. Jadi saya jelaskan to the point ke sana. Oke. Nah, di sini juga udah pakai contoh gambar seperti yang tadi. Bedanya adalah di sini kalau yang contoh tadi itu genap sorry. Sehingga kiri kanan itu seimbang. Nah, di sini dia contohnya ganjil. Sehingga nanti pas dibagi dua, ini ada yang lebih besar dan lebih kecil. Yaitu kalau di sini contohnya yang lebih kecil adalah yang kiri, cuma 3 aja, yang sebelah kanan itu 4. Apakah boleh sebelah kanan yang kecil, kiri yang besar? Boleh banget ya, tidak ada aturan soal itu. Artinya silakan ditentukan sebagai programmer kalian mau pilih yang mana, kemudian yang penting adalah konsisten ya. Misalkan kalau dibagi yang sebelah kiri itu yang kecil, maka di bawah juga sama nih, kayak ini nih, lebih yang kecil sebelah kiri, ini kanan yang besar. Jadi harus konsisten ya, kalau misalnya kiri yang kita pilih yang sebagai yang lebih kecil, kalau dia ganjil, ya udah, maka konsisten sampai bawah gitu. Nah, ini contohnya dia sebelah kiri yang lebih kecil. Sehingga data di atas tadi ini akan dibagi menjadi 2, maka akan menjadi 12, 8, sama 9. Terus yang sebelah kanan 3, 11, 5, 4. Nah, terus yang ini dibagi 2 lagi kan. Nah, karena dia sebelah kiri yang lebih dipilih kecil, maka yang ganjil tadi yang kecil yang sebelah kiri, yaitu 12 sendirian, 8, 9 berbarengan. Terus ini tidak masalah ya, ini dibagi 2 tetap. Nah, baru kita coba untuk urutkan. Dipecah lagi. Sehingga makin kecil, yaitu 12, 8, 9, 3, 11, 5, 4. Setelah itu, langkahnya seperti yang tadi, dibandingkan antara kiri sama kanan. Sederhana itu aja, berarti 12 sama 8 dibandingkan, mana lebih kecil? Ini karena ini contoh mengurutkan dari kecil ke besar ya. 12 sama 8 mana kecil? 8, masuk 8 depan, terus lanjut 12. 9 sama 3 mana kecil? 3, 3 masuk ke depan, lanjut 9. 11 sama 5 mana lebih kecil? 5, 5 masuk ke depan, 11 masuk ke depan. Ke belakang, sorry. 4 enggak ada perbandingan, langsung aja 4 masuk ke sini. Oke, lanjut. 8 dibandingkan sama 3. Mana lebih kecil? 3, masuk 3. Lanjut 8 sama 9.
ternyata 8 lebih kecil, ya udah 8 masuk. Baru 12 sama 9, 9 lebih kecil, masuk 9, 12-nya lanjut gitu ya. Nah ini juga sama nih, bandingkan dulu 5 sama 4 gitu ya. Jadi yang sebelah kiri dengan kanan ya, sama kayak 8 dengan 3, bukan 8 dengan 12, nggak usah, 8, 12 sudah dibandingkan karena udah tadi. Jadi 5 sama 4 nih dibandingkan. Mana yang kecil 5 sama 4 ya 4, masuk ke 4, set. 5 sama 11 ini sudah jelas, nggak perlu dibandingkan lagi, langsung lanjut, tek, tek, beres. Jadi yang kiri sama yang sebelah kanan, makanya disatukan itu di merge, artinya mereka ini sudah terurut. Tinggal bandingkan sama yang sebelahnya gitu ya. Oke, udah dapat 2 bagian lagi kita antara kiri sama kanan, kita tinggal bandingkan lagi antara kiri sama kanan, 3 sama 4. 3 yang paling kecil masuk 3, kemudian 4 sama sebelahnya 3 yaitu 8. 4 lebih kecil masuk 4, habis itu 8 dengan 5. 5 lebih kecil. Jadi caranya adalah kalau sudah masuk sini, maka pindah ke sebelahnya ya. Ya 8 tadi kalau dia belum masuk sana berarti belum pindah ke 9 gitu. Berarti sekarang 5 yang udah masuk sini, 8 masih menjadi senternya gitu ya. Nah, tinggal 8 dengan 11 dibandingkan. Oh, ternyata 8 lebih kecil masuk sini. 8 udah masuk sini berarti geser ke 9. 9 dengan yang sekarang 11 gitu ya. Masih kecil 9. Oke, pindah lagi sini. Tinggal yang terakhir adalah 11 sama 12. Baru 12 masuk, 11 masuk, 12 menyusul gitu. Gampang ya. Segitu aja cara kerja dari merge sort. Nah, sehingga kalian sudah paham cara kerjanya, ya silakan bikin codingan versi kalian gitu. Mau bagaimana ya, digunakan bahasa Java yang sudah kalian pelajari gitu ya. Silakan dibikin aja. Tapi kalau kalian mau bingung mau pakai yang codingan yang udah ada juga boleh. Yang penting kalian mengerti cara kerjanya dan bisa dicek tuh apakah sesuai dengan teori yang saya sampaikan tadi atau tidak. Kalau tidak berarti salah tuh codingannya. Jadi diperbaiki. Ya misalkan kalian pakai AI untuk bantu ngerjakan gitu ya. Jangan karena dia udah running karena nggak benar, belum tentu ya. Bisa jadi cara metodenya tidak sesuai dengan counting sort, dengan merge sort, mungkin dengan metode yang lain. Benar terurut tapi metodenya lain, bisa jadi kayak gitu. Jadi cek dulu baik-baik. Oke, ini cara yang berbeda, artinya sudut pandang berbeda. Ya jadi dia apa kita coba untuk manual ya. Jadi let's try to do something manually just to get an even better understanding of how merge sort work before actually implementing it in a program language. Jadi kita coba dengan melakukan sorting secara manual untuk membuat kita lebih mengerti lagi atau understanding better berarti lebih baik kita mengerti dengan lebih bagus gitu, lebih baik bagaimana cara kerja dari si merge sort sebelum kita mengimplementasinya secara langsung pada sebuah bahasa pemrograman. Langkah pertama, kita memulai dengan sebuah array yang tidak terurut ya, berarti unsorted array, and we know that, dan kita tahu bahwa itu di-split dengan dalam setengah atau dibagi menjadi setengah bagian masing-masing ya, until the sub array only consists of one element, sampai elemen atau sub array tadi itu hanya terdiri dari satu elemen aja, berarti dibagi-bagi sampai satu elemen aja tersisa. Kemudian merge sort function dipanggil 2 kali gitu ya. Yang pertama for each half of the array. Jadi panggilnya itu setelah dipanggil pada setiap setengah array tadi. Nah, that means that the first sub array will split into the smallest pieces first. Jadi artinya adalah setiap bagian dari array itu akan dibagi atau di-split menjadi bagian yang paling sangat terkecil gitu. Itu berarti cuma satu elemen aja. Nah, ini contohnya ada array 12, 8, 9 dan seterusnya. Dibagi setengah berarti menjadi 12, 8 dan 9 gitu kan. Terus 3, 11, 5, 4. Terus dibagi lagi jadi 12, 8, 9. Dibagi sampai paling kecil. Tapi ingat yang sebelah kiri dulu ya. Kiri udah beres baru kita bahas yang kanan. Nah, setelah itu dari array yang sub array tadi, first sub array namanya, yang sebelah kiri itu first sub array, sama ada yang selanjutnya second sub array. Jadi mereka ini ada sub array yang udah dibagi. Nah, kemudian sub array yang sudah kita bagi jadi kecil-kecil tadi, nah kita lakukan merge tuh, dibandingkan ya. Tergantung nih tujuannya mengurutkan terbesar atau terkecil. Kalau terkecil berarti dibandingkannya ya cari yang paling kecil ya di antara sub array tadi. Oke, di sini contohnya ada 2 elemen 8 sama 9 ya, dibandingkan 8 sama 9 tadi terus di merge ya. Di merge mana yang lebih kecil. Sehingga so that comes before 9 is in the first merge sub array gitu ya. Nah, kemudian the next sub array to be merged is 12 dengan 89. Jadi 89 disatukan karena dia sama-sama ukurannya, berarti disatukan dulu. Baru tinggal dibandingkan sama yang sebelah kanannya ini, kirinya tadi. Bandingkan 8 sama 9 dengan 12. Berarti 12 apakah lebih kecil dari 8? Tidak, berarti 8 yang masuk gitu ya. Terus apakah 12 lebih kecil dari 9? Tidak, berarti 9 yang masuk.
baru lanjut 12. Berarti maka terurutlah 8, 9, sama 12 untuk yang sebelah kiri. Nah udah, kalau sudah sebelah kiri maka lakukan langkah yang sama untuk second subarray ya. Ya udah dibagi aja sampai kecil nih, 3, 11 sampai 5, 4 ini dibagi sampai kecil. Baru dibandingkan dulu antara yang sebelah kiri tadi atau second subarray tadi ya. 3 sama 11 diurutkan dulu, oh 3 lebih kecil, berarti 3, 11. Udah benar yang ini 3, 11, terus 4, 5, 5 nih dibandingkan. Oh ternyata 4 lebih kecil, maka jadinya 4, 5 untuk bagian yang berikutnya. Nah terakhir tinggal dibandingkan antara 3 sama 3, 11 dengan 4, 5. Nah maka akan menjadi 3 sama 4, oh lebih kecil 3, muncullah 3 di sini. Kemudian 4 sama 11, lebih kecil 4, 4 di sini muncul. Terus 11 sama 5, lebih kecil 5, 5 muncul di sini, baru lanjut 11. Maka muncullah dua bagian sekarang, ada first subarray sama second subarray ya. Atau saya sebutnya paling gampang ya, array sebelah kiri sama sebelah kanan, udah gitu doang. Udah selesai, baru dibandingkan satu-satu ya. Yang kiri sama kanan, 8 sama 3 dibandingkan. Oh kecil 3, udah. 8 masih tetap, 8 sama 4. Kecil 4, masuk 4. Jadi kayak gitu ya. Kecil 4 ya. Terus 8 sama 5, masih 5 lebih kecil, masuk 5 dan seterusnya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nanti akan dikecilkan sampai akhirnya habis. Nah, ini contoh secara simulasinya. Seperti ini. Bandingkan ya. Terus nah, jadi kayak gitu kerjanya ya teman-teman. Pada bandingkan tuh. Bandingkan. Nah, jadi kayak gitu. 8 enggak pindah-pindah kalau dia belum lebih kecil. Jadi dia 8 itu stay di situ. Sampai dia dapat yang 8 itu lebih kecil, baru pindah ke yang 9. Kalau yang penting kan, makanya 8 tadi masih kuning terus saya dibandingkan sama baru, jadi ketika yang kecil taruh di samping, kecil taruh di samping. Itu kalau yang kecil ke besar. Kalau dibandingkan dari besar besar terkecil seperti tugas kalian, berarti sebaliknya. Oke ya. Nah, ada codingan di sini nih untuk merunning, kalian bisa langsung coba aja. Nah, ini dia keuntungannya teman-teman. Jadi kalian sudah selesai untuk tugasnya kalau hanya menyelesaikan, bukan selesai sih, maksudnya kalian tidak perlu mikirin codingan lagi sebenarnya. Tapi saya berharap kalian bikin coding versi kalian ya supaya kalian pintar gitu, paling kalian jago ya. Jadi ada Python, C, sama ada Java. Tinggal dipilih mau pakai yang mana ya, mau pelajari yang mana silahkan aja. Ada 3 versi versi apa namanya, codingan, tinggal dipilih. Dan teman-teman ini bisa diedit ya. Jadi kalau ada yang belum install aplikasinya bisa diedit nih. Bisa di running juga di sini. Jadi tidak harus menginstal lagi. Jadi bisa pakai handphone pun kalian belajar tuh bisa banget sambil baring-baring ya. Nah, itu langsung diurutkan ya apa yang saya buat tadi. Jadi dia akan ngurutkan tuh. Jadi 45 di sini. Ini baru saya masukkan ya. Kalau saya taruhnya 450, harusnya 450 ada di ujung gitu ya. Nah, cara kerja codingan ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Tetapi teman-teman, jangan lupa untuk mempelajari codingan dulu, baca satu ya. Apa ini import ini ya. Ini nanti cara pahimnya sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada di bagian menu Java, tinggal dipelajari aja satu-satu. Makanya saya sarankan baca semua karena untuk bisa memahami sintaks ini, untuk sintaks dari codingan ini, ya harus kuasai dulu bahasa Java gitu ya. Bukan kuasai dalam artian mempelajari Java ya secara keseluruhan gitu. Seperti yang materi yang sudah ada. Jadi kalian tidak tidak asing dengan istilah-istilah ini dan mengerti one by one ya. Nah, ini kan variabel ya. Nah, ini kan variabel nih, array ya. Terus lanjut lagi dan seterusnya. Saya bikin function di sini kan. Jadi if array length-nya lebih dari 1, maka return array-nya. Terus disusun. Nah, ini kan silahkan dibagi menjadi 2 nih. Bagi 2 tuh mid-nya tadi. Sehingga muncullah array yang left half ya. Yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Ini saya bahas tadi ya. Baru disortir tuh left-nya disorting, terus habis itu yang right-nya disorting juga menggunakan perintah merge sort like left sama merge sort left half gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ya, nanti silakan dibaca, nanti silakan dimodifikasi sesuai kebutuhan teman-teman ya. Ini udah dibuatin. Jadi kalian juga kalau bingung bikin dari awal ya sudah ada panduan, tinggal dimodifikasi atau nggak masalah kalian pakai ini juga full, tidak boleh aja. Yang penting kalian mengerti baris per barisnya. Jadi sintaks itu intinya kita pelajari atau kita pahami per baris sehingga kita menguasai. Nah, tadi saya ajarkan teorinya dulu supaya kalian pas pelajari tadi tidak lari dari teorinya ya, karena itu yang menjadi inti atau ide utama dari codingan tadi. Jadi codingan tadi buat berdasarkan teori yang tadi ya. Bukan sebaliknya, bukan codingan dulu baru teori, yang enggak. Teori dulu baru codingannya. Jadi menyesuaikan. Oke, sip. Itu untuk yang merge sort. Nanti kita akan bahas yang counting sort. Ini juga counting sort sama ya. Di menu ini juga ada seperti tadi cara penjelasannya. Ada codingan juga seperti tadi. Ini bisa kalian running juga. Ya, bisa pilih kunci Java
silakan pilih karena kalau di UT ya sesuai yang modulnya itu pakainya Java, ya udah pakai Java aja. Tapi teman-teman saya minta pelajari semuanya ya tadi biar kalian tahu semua ya, karena 3 bahasa pemrograman ini yang populer saat ini ya, dan masih dipakai digunakan. Kami kalau di Syscom itu yang pakainya C ya, untuk di alat tadi, alat ESP32 di microcontroller itu pakainya C. Nah, Python ini lebih ke data analis yang enak sekali buat diinteraksikan dengan berbagai macam platform kayak website gitu ya. Nah, jadi bahkan beberapa ada yang saya bimbing itu menggunakan ketiga-tiganya gitu ya, karena mau tidak mau, karena alatnya terus dia bikin websitenya jadi harus dikombinasikan antara itu. Bahkan dia pakai PHP juga. Nanti artinya adalah bahasa pemrograman adalah sebuah sintaks untuk mentransformasikan apa yang kita inginkan ke sistem yang kita bangun. Jadi silakan disesuaikan aja mau pakai yang mana. Oke, saya dulu yang counting sort ya. Ini ya sama ini kompleksitinya juga ada di sini. Kalau kalian lihat ini mumpung kita bahas sorting time. Sebelum saya bahas ini kita masuk materinya dulu tentang counting sort. Saya izin untuk share screen kembali. Ini masih belum ada yang join apa nanti teman-teman bisa menonton rekaman dari uh, apa namanya video ini aja. Oke. Ini udah oke. Harusnya sudah kelihatan harusnya ya. Oke. Nah, ini dia step-step dari counting sort. Jadi saya jelaskan dulu sedikit bahwa counting sort itu tidak melakukan pembandingan sama sekali beda seperti merge sort tadi. Gak ada pembandingan dia sama sekali. Jadi dia murni counting aja. Yang pertama, langkah pertama adalah create an count array to store the count of each unique object. Jadi dibuat sebuah array lagi, satu array lagi. Jadi ada array data nih, data arraynya kan, array datanya, data yang belum diurutkan gitu ya, atau yang belum terurut. Terus dibuatlah array yang kedua. Array kedua adalah array count namanya, atau array untuk menghitung. Apa isi array ini? Array ini berisi jumlah setiap unik-unik objek yang ada. Jadi misalnya angka 2 itu ada berapa dan seterusnya. Nah, itu unique objek apa counting array ya, count array. Kemudian modifikasi count array yang tadi dengan menambahkan previous number tadi. Habis itu kita membuat output array-nya. Ini output array ini menjadi bagian yang akan dilakukan apa yang akan disimpan yang sudah terurut atau di tempat buat diurutkan. Nah, kita akan lihat bagaimana maksud dari 3 step ini. Nah, ini contoh ada inputnya adalah data yang belum terurut, ada R1, 4, 3, 2, 3, 5, 2. Nah, dari inputan ini atau data yang belum terurut ini, kita akan membuat sebuah array yang akan menyimpan count atau number atau jumlah dari masing-masing elemen ini ya. Nah, di mana indeksnya itu ada antara 0 sampai 5. Kenapa sampai 5? Karena data paling besar itulah 5. Jadi, menyesuaikan lagi teman-teman, dia itu datanya 5 5 atau dia data paling maksimal itu berapa. Nah, itulah kenapa di hasil kompleksitinya nanti, kompleksitinya counting sort ini ada worst case-nya gitu. Worst case itu misalkan ini kan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data aja. Yang dimana maksimal 5. Bayangkan kalau ada 50 di sini. Mati akan lama nanti. Nanti akan jelaskan dulu ya. Nah, kalau ada 50 maksimal berarti dia akan mengenerate indeks dari 0 sampai 50. Nah, ini yang bikin jadi worst case karena akan lama tuh. Yang dimana antara antara 4 sampai 49 itu nggak ada datanya kan, kosong. Tapi tetap di-generate karena cara kerja counting array seperti itu. Oke, kita bahas dulu sedikit ya. Oke, jadi gimana cara kerjanya? Nah, karena tadi maksimal 5, maka di-generate lah indeks dari 0 sampai 5. Ya, makanya muncul indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus apa isi dari counting array-nya? Tinggal melihat yang 0 di sini ada berapa di data kita. Nggak ada ya 0 ya, berarti 0 itu isinya 0, karena nggak ada. Nah, yang satu ada berapa nih? Satu ada berapa? Satu aja. Berarti satu isinya satu. Jadi indeks satu isinya value-nya satu. Nah, terus cek yang dua. Ada berapa yang dua di sini? Dua, satu, ada dua. Berarti indeks dua itu isinya adalah dua. Nah, yang tiga, ada berapa tiga? Satu, dua. Berarti tiga itu isinya dua. Empat ada berapa? Empat ada satu aja. Berarti empat itu isinya satu. Lima ada berapa? Lima isinya satu. Satu. Nah, paham ya yang sama tadi ya? Bayangkan kalau ada di sini maksimal 50. Berarti indeksnya itu dari 0 sampai 50. Berarti akan ada indeks 6. 6 itu berisi 0, 7 berisi 0, 8 berisi 0, dan seterusnya. Nah, itu yang bikin dia jadi worst case. Jadi lama gitu prosesnya. Padahal datanya sedikit. Nah, ini contoh worst case-nya. Tapi ketika dia seperti ini, maka bisa lebih cepat banget. Nanti kita akan lihat lagi dah. Nah, setelah sudah dapat counting array-nya, baru
Apa langkah berikutnya? Kita sum, kita tambah jumlahkan antara yang kiri sama yang kanan nih. Dari counting sortnya tadi. Gimana cara jumlahkannya? Ya udah tinggal 0 tambah 1. Berapa 0 tambah 1? Yaitulah 1. Muncul di sini 1. Terus 1, yang ini 1 ditambah dengan 2. Yang ini ya, ditambah 2. Maka ini menjadi 3. Karena 1 plus 2 ya. Jadi 0 tambah 1 itu 1. 1 ditambah dengan 2, jadi 3, berarti 3 yang ini. Nah, terus 2 ini ditambah dengan, 3, ini kan 3 tadi ya, ini kan 3 nih, 3, ditambah dengan sebelahnya 2, berarti jadi 5. Nah, 5 ditambah sama yang sebelahnya, itu 1, berarti jadi 6. 6, yang ini 6 ya, 6 ditambah dengan sebelahnya, yang 1 ini, berarti 6 jadi 7. Dah, selesai. Jadi tinggal ditambah aja ke kiri seperti ini ya. Jadi 0 tambah 1, hasilnya berapa, ditambah dengan 2, hasilnya berapa, 3 ditambah dengan 2, berarti 3 tambah 2, 5, 5 ditambah dengan 1 jadi 6, 6 ditambah 1 jadi 7. Maka muncullah ini 0, 1, 3, 5, 6, 7. Oke, langkah berikutnya. Nah, output each object from the input sequence followed by decreasing count by 1. Jadi ketika sudah dapat sum count yang tadi, yang terakhir itu yang kita jumlahkan, nah udah kita bisa langsung mengurutkan nih. Gimana cara mengurutkannya? Gampang banget. Ini easy peasy ya. Jadi ini kayak pemetaan nih. Ya. Gimana caranya? Lihat, ini kan angka input pertama adalah 1. 1 kemana? Ke indeks 1. Ini indeks 1. Isinya apa indeks 1? Isinya 1. 1, cek di mana 1 di sini. Ini yang 1. Berarti output pertama adalah 1. Oke, next 4. 4 yang mana? Ini indeks keempat. Isinya apa? 6. 6 di sini. 6. 6 isinya apa? Isinya adalah 4 yang ini. Berarti 4 ini disimpan di sini. Paham ya? Saya ulang ya. 1 itu ada yang mana? Yang ini. Saya back dulu. 1 yang ini. Berapa isi 1 ini tadi? Isinya 1 juga. Nah, 1 di mana letaknya? Di sini letaknya. Maka output pertama atau 1 tadi itu berisi nilai yang ini. Maka ini pindah ke di sini, nilai di sini, value yang di indeks ke 1. Oke. Terus yang 4 yang ini isinya apa? 6 isi sini. Nah, 6 ini isinya adalah 4 yang atas. Lanjut lagi 3 yang mana? Ini isinya 5 ke sini. Maka 5 ini berisi 3 yang atas yang ini. Maka jadilah sini. Lanjut lagi 2 yang ini, 2 isinya 3. Kemudian oh ya, jangan lupa ya, setelah sudah dilewati maka dihilangkan ya. Ini tidak ada 6 ya teman-teman, karena sudah diambil tadi. Bentar, saya lupa ngasih tahu. Jadi setiap yang udah diambil dikurangi 1. Ini contoh ya. Ini tadi kan 1. Nah, ini yang ini ya dikurangi 1 nih. Ketika sudah ada ditaruh di sini maka dikurang 1. Jadi 0. Nah, yang ini 6 nih. 6 ya. 6 itu yang ini berarti. Nah, 6 yang sini. Terus ini dikurang 1. Jadi 5 dia. Tuh jadi 5, baru taruh nilai 6-nya di sini. Nah, ini juga sama. 3 di sini. 5 yang ini. Maka ini nilai 3 taruh di sini. Nah, yang 5 sekarang dikurang 1. Di 4 gitu ya. Oke, 2 yang ini. 2 itu isinya 3 ke sini. Maka ini isinya 2. Nah, 3 sekarang dikurang 1. Jadinya 2. Jadi gitu ya, ada proses update lagi. Nah, 3 yang ini. Berarti di 4 di sini. Maka 4 yang ini berisi 3. Nah, 4 ini dikurangi 1. Jadi di 3. 5 itu 5 itu 7 ya. 7 di sini berarti 7 ini berisi 5. Yang ini kurang 1 juga. 6. 2 itu yang ini. 2 itu yang ini ya. 2 berisi 2 taruh ke sini, maka muncullah yang ini. Baru kurang 1 lagi gitu ya. Dah, karena sudah semuanya maka sudah stop. Meskipun ini belum habis ya, jadi tidak harus habis. Jadi dia akan mengurutkan secara otomatis. Udah gitu doang cara counting sort teman-teman, gampang banget ya, easy peasy. Nah, saja kita akan mendapatkan array yang sudah tersorting, yaitu 1, 2, 2, 3, 4, 5. Oke, sip, clear untuk counting sort. Ini karena nggak ada orang jadi nggak ada sesi tanya jawab ya. Saya langsung aja. Oke, kita langsung lagi ke materi yang referensi lain, yaitu dari sini ya. Dari Weather School. Sorry. Lanjut ya. Oke. Ini adalah time complexity dari si counting sort tadi. Ya. Dia tuh big O n tambah K. Kalau yang tadi maksud tuh dia n dikali log n ya. Nah, gimana maksudnya? Nah, ini untuk yang worst case. Bukan worst case. Ini untuk yang rata-ratanya tuh big O n tambah K itu yang normalnya rata-ratanya
namun ada worst case-nya. Worst case-nya itu adalah n kuadrat yang ini nih, yang worst case. Yang best case-nya adalah yang n saja. Artinya semakin value-nya itu tadi makin tinggi, maka dia akan menghasilkan ya time yang tinggi juga tapi tidak terlalu tinggi, menyesuaikan yang jumlah value-nya berapa. Jadi kalau value 100, maka 100 kali langkah gitu ya. Nah, itu yang best case. Tapi biasanya di tengah-tengah sini. Nah, kalau yang worst case yang tadi tuh, misalkan sampai 50, terus berarti kan dari 6 sampai 49 tuh kosong nilainya kan. Nah, tapi kan itu makan komputasi ya. Sehingga jadi worst case seperti ini. Datanya cuma kecil, value-nya kecil, tapi time-nya waktunya panjang sekali gara-gara array yang counting array itu banyak banget di gitu ya. Nah, ini lagi-lagi kembali ke teman-teman sebagai programmer gitu ya, tinggal melihat datanya ini strukturnya seperti apa gitu sehingga kan bisa menyesuaikan dengan sorting yang pas atau metode yang pas. Makanya juga saya harap kan pelajari sorting yang lain nih. Ada banyak ya, ada bubble sort, selecting sort dan seterusnya. Ya buat biar kalian tahu semua dan kalian bisa tahu nih, oh ini pasnya pakai metode sorting ini supaya lebih cepat. Nah, jadi itu tujuannya. Oh datanya ini nanti kayaknya cuma range dari sini sampai sini aja deh. Kayaknya nggak usah lah pakai sorting yang kayak ini, pakai pakai metode sort yang merge aja atau yang counting aja atau yang bubble sort aja. Itu kan bisa kalian tentukan kalau kalian sudah mengerti dulu ke semua jenis sorting tadi ya. Dan ini tidak bisa ditentukan oleh AI ya saat ini. Jadi yang menentukan yang manusia itu sendiri. Makanya teman-teman ya pelajari dulu semuanya. Jadi AI itu bisa bantu kita tapi tidak bisa mengambil tindakan atau keputusan. Tetap kita yang mengambil keputusan tindakan. Jadi ya kita hanya minta saran atau masukan aja gitu. Artinya tidak selalu saran dia atau masukan dia benar. Nah ini contohnya tadi. Coba kita running. Nah diurutkan seperti ini. Running. Nah cepat ya. Ini kalau random. Set cepat tuh. Nah kalau 10 random untuk melihat polanya dia bentuk kemana. Ini kan titik-titik ya. Titik hitam. 10 kali kita lihat supaya kelihatan titik-titiknya. Dia muncul di mana. Apakah dia worst case atau best case atau di tengah-tengah. Oh, di sini kayak lebih ke tengah-tengah ya. Kalau grafiknya nih, dia gini, set garis ini. Ini random 10 kali. Ini buat percobaan. Makanya pemetaan secara matematis tadi soal Big O ini menggambarkan grafis yang terjelaskan. Nah, ini buat bagian penjelasannya teman-teman ya. Oke. Sama seperti tadi juga, ini juga ada codingannya, tinggal dipakai aja. Tinggal disesuaikan, mau dirubah-rubah, modifikasi juga boleh. Tapi saya sangat menyarankan bikin sendiri versi kalian sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Oke, tapi mau jadikan ini sebagai referensi, mau dimodifikasi setelah itu terserah juga boleh. Intinya adalah tujuannya satu, kalian memahami apa yang kalian buat. Udah, itu aja. Jadi ketika diminta modifikasi, kalian tidak bingung. Oke, kita lanjut ya. Saya jelaskan dulu secara sederhana. Nah, ini dia contohnya counting sort. Ini ada beberapa data ya, yang ukurannya beda-beda. Jadi tinggal menghitung tuh. Ini kan 5, 4, 3, 2, berarti maksimal tuh 5. Berarti ini 5 nih yang paling besar ya. Berarti 5, 1, 2, 3, 4. Harusnya ada 4 yang 5 ya. Terus ada 4, 3, 2. Saya nggak apa sih mana yang 2, mana yang 1. Kita coba aja langsung. Nah, 5, 1. Gitu caranya. Jadi semua data tadi disimpan atau dihitung berapa jumlahnya gitu. 5 ada berapa, yang 4 ada berapa, 3 ada berapa, 2 ada berapa, 1 ada berapa. Baru dikembalikan lagi. Yang satunya dikembalikan, 3 dikembalikan, 4 dikembalikan seperti semula, habis itu 5 dikembalikan seperti semula. Nah, jadi di metode counting sort tidak ada proses pembandingan antara nilai. Dia hanya tinggal menghitung berapa jumlah datanya tadi. Berarti kalau kita mau urutkan dari terbesar ke terkecil, berarti array-nya yang pertama dipanggil itu dari paling besar. Kalau di sini kan 1 sampai 5 ya. Kalau yang di slide tadi 0 sampai 5. Nah, kalau kita mau urutkan dari terbesar ke terkecil, berarti yang dipanggil duluan adalah array yang paling besar, yaitu 5 duluan. Nah, kalau di contoh ini dia manggil yang paling kecil, yaitu 1 duluan. Jadi nggak ada pembandingan. Tinggal dihitung aja berapa jumlah yang 1. 1, 0. Berapa jumlah yang 2? Sekian. Jumlah yang 3 berapa? Sekian. Udah, kalau mau diurutkan dari kecil ke besar, ya udah tinggal satunya berapa nih? 0, berarti tidak ada 1. Yang 2 berapa? Ada 3. Oke. 2 ada 4 sini contohnya. Ini 2-nya ada 4 nih yang ini. Berapa? 2-nya 4, berarti yang 2 4 kali ditulis. 2 2 2 2. Habis itu 3 ada berapa? 3 ada 5. Berarti 3 3 3 3 3. Sudah 4. 4 ada berapa? 4 ada 4. 1 2 3 4. 5 ada berapa? 5 ada 4. Baru 5. Jadi terurut dia jadinya. Kayak gitu ya. Gampang teman-teman, enggak susah. Nah, ini secara manual tadi sama kayak tadi POV-nya lebih ke mirip-mirip codingan. Jadi dia akan bikin array yang baru ya. Itu array yang belum tersorting, ini data yang kita mau urutkan. Kemudian kita buat array yang lain. Nah, ini counting array. Nah, kemudian langkah berikutnya kita mulai hitung tuh. 2 ini ada berapa? 2 ini 1. Oke, 1 di sini 2. Kenapa diletakkan di sini? Karena indeksnya tadi ya 0 1 2. Seperti itu ya. 2 3. Jadi 2 taruh di sini 1.
karena baru muncul satu ya. Habis itu next ketiga, ini hilangkan, masuk lagi ketiga, yang ini tiga. Tiga ada berapa tiga? Satu, masuk satu di sini. Bukan berapa tiga maksudnya di ini satu satu ya. Jadi dia misalnya dua, kedua satu, taruh satu di dua. Jadi tambah satu di bagian indeks kedua. Jadi kan bisa diupdate tuh area, bisa diupdate. Oke, yang tiga update lagi yang tiga satu. Jadi ketika muncul tiga lagi berarti yang tiga, yang indeks ketiga itu di plus satu berarti. Nol, nol ada satu nih. Oke, satu di sini. Habis itu dua lagi nih. Dua lagi ya. Ini dua lagi kan. Nah, ketika dua lagi berarti ini yang kita update kan. Ini update menjadi I plus satu kan. Berarti bukan I sorry. Indeks isinya plus satu. Berarti ini akan menjadi dua. Nah, ini juga tiga dulu nih. Berarti ini akan jadi dua. Ya, terus tambah lagi ini jadinya tiga. Berarti hasil akhir adalah 1032. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya, bentar. Oke, sebentar. Oke. Nah, ya, terus setelah itu baru kita recreate the element from initial array. Jadi kita akan membuat lagi elemen array baru dari array yang sudah ada nih. Nah, tadi kan ada satu di sini ya, satu. Nah, satu itu yang indeks ke nol, ada satu berarti muncullah array yang baru gitu ya. Array yang baru adalah nol ya. Maka di sini nol. Maka di sini dikurangi satu. Di outputnya nol, karena tadi ada satu di sini nol, indeks ke nol, berarti ini dikurangi satu di nol. Nah, terus lihat yang satu nggak ada, berarti satu nggak ada, di skip. Lanjut ke yang ketiga. Nah, tiga ini ada tiga nih. Tiga ini adalah indeks kedua. Berarti sini akan menjadi dua, 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 tiga kali ya. Nah, seperti ini. Tuh, baru ini dia habis jadi nol. Nah, tinggal lagi lanjut lagi. Ini ada tiga berarti ini indeks ketiga. Ada berapa kali indeks ketiga? Ada tiga kali. Ada dua kali berarti muncullah tiga dua kali. Udah selesai. Nah, ini untuk sorting dari kecil ke besar. Kalau dia besar kecil gimana? Ya, dibalik aja. Tinggal dibalik ya. Berarti dari sini. Dari dua dulu. Berarti tiga tiga. Habis itu lanjut ini. Dua dua dua. Habis ini kosong nggak ada. Baru nol. Oke, ini secara ilustrasi ya. Tuh. Hitung. Nah, kayak gitu. Ditambah-tambah. Dibalikannya. Tinggal dibalikan. Nggak ada. Balikan. Tek. 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 Nah, balikan lagi. Balikan lagi. Sip. Gampang ya. Oke. Untuk counting sort mungkin seperti itu. Nanti codingan silahkan dicoba, silahkan dipelajari. Oke, saya harap mungkin teman-teman bisa mengerjakan tugasnya dan bisa segera mengumpulkan sebelum batas waktu ini ditentukan agar saya bisa segera menilai juga. Dan ya ingat jangan sampai ada tugas yang tidak dikerjakan karena nanti nilai teman-teman akan menjadi E kalau ada salah satu tugas tidak dikerjakan. Jadi jangan, ya sayang banget ya kalian udah kerjakan tugas satu, tugas dua, terus nanti tiba-tiba tugas tiga nggak dikerjakan misalkan. Atau kalian tidak hanya mengerjakan satu tugas saja, jangan ya, jangan ambil risiko ya kerjakan semua aja. Atau juga buat kalian ya yang pintar kalian gitu. Oke, mungkin saya kira cukup sekian karena nggak ada yang ikut join ya. Berarti kan tidak ada tidak ada sisi tanya jawab seharusnya. Bukan ada sisi jawab. Tidak ada yang akan bertanya karena nggak ada orang ya. Nanti paling akan nonton rekamannya. Rekamannya akan saya akan simpan di YouTube dan teman-teman bisa menonton kembali. Oke, mungkin cukup sekian web 3 kita pada pagi hari ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya buat kalian nanti yang akan nonton kembali rekamannya. Oke, jangan lupa juga di-subscribe channelnya ya guys ya. Supaya nanti kalau ada saya update hal-hal yang berkaitan sama komputer atau berkaitan sama matematik atau statistik, kalian bisa dapat update terbaru di channel ini. Oke, ya kan nanti rekaman ini saya akan taruh di channel saya biar lebih enak karena tidak perlu memakan memori cloud storage ya. Jadi tinggal di-upload di YouTube dah bias gitu. YouTube yang urus datanya disimpan di mana. Oke, demikianlah tutorial kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat nanti akan nonton rekamannya. Saya Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
siang, sore, malam, dimanapun Anda berada semuanya. Thank you.